warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep media sosial dan profesionalisme. Nah, jadi materi yang pertama itu ada pengelolaan media sosial dalam pelayanan kebidanan. Nah, jadi di sini tuh media sosial itu merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya itu bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, dengan penggunaan media sosial ini, pasien itu bisa merasa lebih percaya diri ketika berdiskusi dengan para bidan. Karena pasien itu tuh telah mendapatkan tambahan informasi dan bagaimana cara dia bisa memilih dengan cara pengobatannya. Nah, selanjutnya itu ada tinjauan etika dalam penggunaan media sosial. Nah, melalui jejaring sosial atau media sosial ini banyak manfaatnya nih, salah satunya dapat menghemat waktu dan biaya. Kita diberikan kebebasan untuk menggunakannya. Namun kebebasan ini bukan berarti kita tidak memiliki etika atau batasan-batasan ya dalam penggunaannya. Jadi kita harus tahu nih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Supaya kita terhindar juga dari penggunaan yang bersifat ada unsur kejahatannya. Nah, selanjutnya ada etika dalam penggunaan media sosial, yaitu etika dalam berkomunikasi. Nah, sangat banyak nih ya kita ketemui kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jaring sosial tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, sebaiknya dalam melakukan komunikasi itu kita harus menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Penggunaan bahasa yang bagus dengan siapapun kita saat kita berinteraksi. Yang kedua itu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya jika kita tuh tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara atau suku, agama, dan ras. Dan pornografi di jejaring sosial. Nah, sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Nah, selanjutnya itu ada cross-check kebenaran berita. Jadi, sebagai kita nih pengguna jejaring sosial, kita dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah berita. Jadi, jangan menyebarkan berita berita, pastikan dulu berita itu benar atau tidaknya. Baru yang keempat itu ada menghargai hasil karya orang lain. Jadi, kita saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, video, foto, ataupun apa, kita harus menjaga nama baik orang tersebut dengan cara kita mencantumkan sumber informasi karya tersebut, tapi kita tidak boleh mengcopy pastenya tanpa sepengetahuan pembuat karya tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Jangan terlalu mengumbar, karena dalam menggunakan jejaring sosial yang baik itu adalah penggunaan jejaring. Penggunaannya harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar kepribadian kita atau informasi pribadi kita ke jejaring sosial, apalagi nih ya yang sesuatu sensitif. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri profesionalisme. Suatu jabatan profesi yang disandang oleh anggota profesi tertentu tentu mempunyai ciri-ciri mampu menunjukkan sebagai jabatan profesionalisme. Nah, sepertinya kayak yang pertama, pelaku secara nyata dituntut cakap dalam bekerja. Baru yang kedua itu kecakapan atau keahlian seseorang pekerja profesional bukan hasil dari pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi. Yang ketiga itu pekerja profesional dituntut berwawasan luas. Nah, yang keempat, jabatan profesional perlu mendapat pengesahan dari masyarakat atau negaranya. Baru tuh selanjutnya ada perilaku etis profesionalisme. Nah, perilaku etis profesionalisme ini yang pertama ada pendekatan berdasarkan prinsip, yang kedua ada pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Baru selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam pelayanan profesional.
Nah, unsur pertama, pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional. Yang kedua, ditunjukkan untuk kepentingan yang menerima. Yang ketiga itu ada pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan keyakinan profesi. Yang keempat itu adalah memberikan perlindungan bagi anggota profesinya. Nah, selanjutnya itu ada kriteria perilaku profesional. Nah, kriteria perilaku profesional ini harus yang pertama nih ya, bertindak sesuai dengan keahliannya. Berarti kita tidak boleh bertindak kalau kita nggak tahu ya kita jangan melakukan gitu. Terus yang kedua bermoral tinggi. Terus yang ketiga nih paling penting, kita harus berlaku jujur. Yang keempat tidak melakukan tindakan coba-coba yang tidak didukung dalam skema profesi. Nah, yang kelima itu ada tidak memberikan janji yang berlebihan. Yang keenam itu ada tidak melakukan tindakan yang semata-mata atau didorong oleh pertimbangan komersil. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep media sosial dan profesionalisme. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila dalam penjelasan tadi ada kata-kata yang salah ataupun masih kurang, mohon dimengerti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.